Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Sia TV Peduli. Gimana kabar Anda? Mungkin ada yang lagi udah baru enak perasaannya setelah menyaksikan World Cup. Andalannya menang. Semoga saja. Tapi yang paling penting adalah kita tetap menjalankan aktivitas pekerjaan dan juga tetap bisa menonton dan mendukung kesayangan ya. Mudah-mudahan sampai di final. Oke, baik. Dan saudara pemirsa, senang sekali saya Eka Merdeka Sari kembali bersama Anda dalam program acara komisi program acara talk show. Ini jadi belibet jadinya. Dan mana ini penting sekali untuk pemahaman kita terkait progres sensus ekonomi 2026 yang sudah berjalan beberapa pekan terakhir, dan kita pengen tahu seperti apa sekelumit dinamika yang terjadi di lapangan so far. Telah di studio bersama kami ada Ibu Kepala BPS Kota Parepare, Bu Dian Ernawati. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ada Pak Nasrul. Gimana nih? Nonton semalam? Oh tidak. Ngantuk nih, lembur nonton apa lembur ngapain nih? Lembur. Tapi dukung siapa nih? Dukung siapa? Oh, yang menang. Oh, yang menang. Dukung yang menang ya. Oh, sama prinsip kita sama. Dukung siapa Bu? Kayak yang menang gitu. Oke, baik. Sehat Pak Nasrul? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini menjelang menjelang habisnya ya proses sensus ekonomi, dan kita pengen tahu setelah beberapa pekan telah berlalu, ini pengen kita tahu nih seperti apa suasana atmosfernya. Ibu izin silakan. Iya, baik, terima kasih Bu Ika. Saya koreksi sedikit tadi, bukan menjelang selesai. Itu kalau menjelang selesai kami bersyukur sekali ya menjelang selesai. Ini masih sepertiga jalan. Sepertiga jalan. Iya, saat ini. Tapi deadline-nya kapan nih? Deadline-nya 31 Agustus. 31 Agustus. Ya, jadi tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus ini pelaksanaan lapangan secara door to door. Nah, di sini saat ini tanggal 8 ya, tanggal 8 kita sudah menjelang sepertiga perjalanan, dan ya alhamdulillah dari tanggal 15 Juni itu kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan door to door. Ya, banyak sekali dinamika yang terjadi di lapangan nih Mbak. Ada yang menerima dengan baik, ada juga yang ada petugas sensus buru-buru ditutup. Ada juga yang menolak juga, ada juga yang sibuk masih melayani pembeli dan lain sebagainya, begitu besok aja datang, besok lagi begitu lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang banyak bertanya dan lain sebagainya. Jadi ya banyak sekali yang respon dari masyarakat itu macam-macam gitu. Alhamdulillah di pendataan sendiri teman-teman mitra pendata lapangan sensus ekonomi ini masih sehat-sehat semua, meskipun ada beberapa kemarin yang sempat tumbang karena diforsir ya ke lapangan. Saat ini kan cuacanya juga panas ya, kita lihat 3 minggu ini cuacanya terik dan harus door to door. Itu kita bayangkan kalau kita saja di luar kepanasan seperti apa, nah dia harus ke lapangan keliling seperti itu. Kemudian belum lagi kalau ketemu dengan responden-responden yang lagi sibuk dengan bukan penolakan, dengan respon yang kurang bersahabat, itu menambah aduh kok udah kepanasan tapi dapat datanya belum, dikasih begini sama responden seperti itu. Tapi yang menerima dengan baik juga tidak kalah banyak. Alhamdulillah ini masyarakat Parepare banyak juga yang sudah mengetahui, oh ini untuk sensus seperti itu, untuk sensus dan untuk updating data KK atau data anggota KK terkait dengan perumahan, kesehatan. Nah itu ada semua di sensus ekonomi. Pada intinya 30 sepertiga jalan dari sensus ekonomi ini kami masih on the track, dan teman-teman petugas lapangan juga terus kami berikan motivasi jika ada yang masih memerlukan perbaikan pemahaman.
setiap minggu itu kami melaksanakan weekly briefing bersama tim, kendala-kendalanya disampaikan dan kami terus monitoringnya itu kami setiap hari Mbak ini setiap hari. Jadi setiap ada petugas yang sekiranya ini mendata atau tidak, kenapa tidak mendata, siapa tahu sakit dan lain sebagainya, itu setiap hari kami monitoring. Kemudian kami juga di awal pendataan, awal banget nih pendataan itu yang kami data pertama kali itu Pak Wali, Bapak Wawali dan Bapak Sekda. Nah, ini untuk mencontohkan kepada masyarakat bahwa pimpinan daerah saja sudah didata yang pertama kali kami mendatanya gitu. Mau dan berkenan untuk memberikan datanya, sehingga kita sebagai warga masyarakat pun kenapa masih ragu untuk memberikan data sensus ekonomi itu. Ya, mungkin demikian. Oke, baik. Jadi intinya adalah setiap proses ya, setiap proses pasti ada aja gitu sekelumit dinamika atau intrik-intrik ya, tapi masih ada, karena baru sepertiga jalan, masih ada waktu untuk, kalau misalnya tadi janji temu nggak ketemu jadinya oke. Itu bisa di ini lagi, karena toh yang sepanjang saya ketahui adalah orang-orang yang mendata juga adalah orang-orang di sekitar wilayah domisili masing-masing ya, jadi gampang berkoordinasi. Ini juga penting kalau pemirsa tidak merasa kok saya nggak didata-data ya. Ini juga menanya juga gitu kan. Kok saya nggak di semua kiri kanan tetangga udah pada didata, kok saya nggak didata-data gitu. Itu juga bisa disampaikan. Oke. Dan sebelum saya ke Pak Nasrul, saya terlebih dahulu mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Baik, saudara pemirsa, kita baru saja mendengarkan, kayaknya sekarang kita seneng banget backsound atau musik yang ngebeat kayak gitu ya. Kayaknya kita langsung atmosfernya juga jauh lebih membahana gitu. Baik, ke Bapak Nasrul, kalau boleh tahu pemirsa di rumah, di bagian spesialisasinya Pak Nasrul di BPS-nya apa aja nih Pak? Silakan. Kalau sekarang mungkin lebih secara umum, mungkin kalau untuk kegiatan rutin mungkin lebih ke bagian distribusi. Mungkin kalau sekarang ke sensus ekonomi ya, kalau fokus ke full sensus ekonomi, jadi memang lebih dibebas-tugaskan sekarang ke sensus ekonomi. Jadi pekerjaannya jauh sebenarnya, walaupun cuma ini ya, tapi lumayan besar ini. Maksudnya dalam waktu beberapa hari, saya 3 minggu ini mungkin lembur terus kayaknya kegiatannya. Jadi karena kita harus mengawal di awal, karena kalau misalkan di awal ini terlewat, maksudnya sudah terlepas, nah kami jaga di awal ini supaya menjaga kualitas juga, bagaimana cakupannya juga tercapai. Menjadikan petugas bisa jadi masih ada yang kurang, kami cek di awal gitu. Karena kalau misalkan di awal sudah terlepas ya, nanti keliru ke depannya, ini kan masih panjang, jadi akan banyak. Jadi kami memang di awal kami cari memang permasalahannya, supaya carikan solusi di awal memang, supaya maksudnya ke depan tidak bisa dilepas sendiri, bisa mengerjakan begitu. Oke, yang boleh lebih signifikan ya, dalam artian yang memang perlu dikawal dari awal deh. Ini waskat bener ya, bawa pengawasan ketat gitu. Karena iya sih, karena ini kan dari hulu ke hilir, jadinya kalau misalnya di awal tuh udah ini, ke belakang udah salah. Ya, ini seperti apa sebenarnya yang ditemuin gitu sampai kita harus mengawal di awal gitu. Seperti apa biar masyarakat lebih clear gitu? Saya jelaskan, mungkin ada beberapa ini ya. Pendekatan, kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu, sekarang itu ada 3 pendekatan, mungkin 3. Jadi petugas sendiri, door to door, dan mungkin yang pengusaha, yang usaha besar itu organik yang kami sendiri. Jadi usaha besar itu kami data secara khusus dari organik sendiri BPS, supaya maksudnya ini yang besar ini kami menjaga kualitasnya tidak terlepas begitu, karena yang usaha besar ini punya kontribusi besar buat ekonomi Parepare. Nah itu yang pertama, karena memang sebelumnya usaha-usaha itu agak sulit didata karena butuh
koordinasi dengan pusatnya, misalkan bank-bank itu, nah dia punya cara berbeda dengan pendidikan yang masyarakat. Jadi ada beberapa, kalau itu yang usaha besar kami lakukan ada koordinasi dengan pusat, jadi kadang pusat juga yang berhubungan langsung dengan pusatnya, misalkan bank-bank. Jadi kami itu misalkan cuma tinggal ngetek, ini ada di sini, datanya sudah ada dari pusat. Nah itu pendekatan untuk usaha ya. Nah yang kedua dari door to door, ini mungkin usaha menengah ke bawah. Ini mungkin masih bisa lah didatangi sama petugas, pendekatan-pendekatan. Nah di sini dari sisi petugas memang ada dua dari sisi usaha dan keluarga. Nah usaha dan keluarga ini mungkin bisa dibilang mungkin lumayan juga, maksudnya karena usaha jadi permasalahan yang didapat itu usaha itu agak sulit didata karena memang rahasia ini. Jadi kami di awal itu memang menjaga supaya beberapa itu usaha itu bisa kami koordinasikan. Beberapa sebenarnya misalkan kayak sekolah itu sudah kami panggil juga, jadi itu jalur sendiri kami coba usahakan, usaha sendiri itu kami handle sendiri, misalkan sekolah kemarin juga dengan puskesmas dan sebagainya. Jadi ada beberapa memang pendekatan sendiri. Nah itu yang petugas sendiri itu ada yang usaha mikro kecil sama menengah, dan yang kebanyakan masyarakat itu keluarga maksudnya. Jadi kami kawal di awal itu memang masalahnya lumayan, maksudnya dari sisi ada tiga mungkin sepertinya. Dari sisi petugas sendiri, petugas mungkin masih awal, walaupun sudah diajar, tapi mungkin perlu kami pastikan apakah itu sudah benar. Jadi ada beberapa tahapan kemarin kami jaga si petugas ini, kami cek apakah sudah jalan atau belum. Jadi kami pasti ini, kemudian apakah dia sudah mendata cakupan sudah benar. Misalkan takutnya ada yang terlewat ini bisa jadi dia tidak ketemu orangnya, dia lewati. Nah itu yang kami jaga, karena itu ada moral hazard buat kami, karena bisa hilang ceritanya, kan ini namanya sensus kalau misalkan dilewati. Nah ini kami jaga supaya si petugas ini tidak melakukan hal itu. Jadi makanya di awal ada beberapa petugas yang kami panggil untuk maksudnya ini terjaga. Jadi setelah itu sudah bisa, alhamdulillah sudah baik begitu ya, sudah mulai bertahap, sudah baik. Tapi walaupun sebenarnya memang ada masih ada permasalahan maksudnya dari sisi respondennya sudah beberapa memang menolak. Jadi kami juga yang menolak itu kami list juga, mohon di list juga apa yang tidak bisa, supaya si petugas ini tetap jalan. Maksudnya jangan sampai stuck di awal, maksudnya dia fokus di yang perusahaan dia ditolak, dia bolak-balik malah jadi lama. Jadi kami usahakan kalau misalkan ada hasil seperti itu di skip dulu, nanti kita coba kami pendekatan. Misalkan ada kemarin misalkan dari perusahaan yang mungkin kayak tertentu, bisa kami dekati. Jadi kami bisa data langsung, si petugas tidak perlu. Jadi ini untuk menjaga si petugas aman ya, maksudnya progresnya tetap berjalan. Apakah bisa melalui pendekatan si petugas sendiri, atau ada beberapa juga dari kelurahan atau RT RW membantu, atau misalkan dari kami yang ke perusahaannya langsung. Jadi beberapa pendekatan itu alhamdulillah sudah ada progres, walaupun memang masih sepertiga jalan sebenarnya. Sepertiga jalan ini kami di awal kualitasnya, jadi itu yang di awal mungkin capek memang dari awal. Jadi ya, seperti itu ya. Bener. Tapi saya sih selalu berpikir bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil sih sebenarnya gitu kan. Saya selalu mikir gitu karena apa yang kita usahain itu sesuai dengan apa nanti reward yang kita dapat. Kalau toh saya udah kayak gini, tapi berarti ada hikmah. Gitu, ada maksudnya kayak gini. Tapi kalau persoalan sensus, tunggu dulu, bentar dulu. Ini karena masih sepertiga jalan, tapi udah bisa tergambar. Dan sejauh ini apa yang bisa direfleksi, bukan saya nggak mau terburu-buru merefleksi dan mengevaluasi ya, tapi ini kan sisa kurang lebih beberapa pekan lagi nih sebelum 31 Agustus ya Ibu ya. Jadi apa yang mesti sekarang perlu dijor-jorin kepada masyarakat untuk bisa capai target, kan itu yang kita harapkan, bisa capai target di 31 Agustus nanti. Ibu silakan. Iya Mbak, ya seperti yang disampaikan Pak Nasrul tadi, ada banyak kendala dari petugas. Kita juga sudah coba untuk mengawal dan masih terus dilakukan. Di tahapan awal petugasnya mendatanya harus benar,
konsepnya harus benar. Datang ke tempatnya responden, menghadapi responden yang banyak sekali responnya, ada yang positif, ada yang negatif. Jika responnya positif, oke lanjut. Jika responnya negatif, jangan sampai mematahkan semangat dari petugasnya untuk mendata. Seperti yang disampaikan Pak Nasrul tadi. Jadi di skip aja, yang nanti kita catat, nanti kita yang koordinasikan ke kelurahan atau ke pihak-pihak terkait untuk membantu pendataan di situ. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya dari sisi responden sendiri, ya mungkin kalau saya di posisi responden pun saya akan bertanya kenapa, kalau pertanyaannya itu ada tingkatannya biasanya, kenapa saya yang didata. Nah, itu jawabannya jelas, karena ini pendataan lengkap, semua akan didata, semua KK dan semua masyarakat akan didata, baik masyarakat maupun usaha semua didata. Kemudian yang kedua, kenapa pertanyaannya banyak sekali dan menyentuh ke ranah privasi, seperti itu pertanyaan respon dari masyarakat. Ya, karena sensus ini memang ada dua, untuk menangkap usaha dan untuk memutakhirkan kondisi sosial ekonomi dari keluarga tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana jika responden itu menganggap ini sangat privasi dan saya tidak bisa menyampaikan ini. Nah, itu saya tidak bisa menyampaikan atau menjawab butir-butir pertanyaan. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan melalui TV Peduli ini, bahwa sensus atau pendataan lengkap ini ibaratnya seperti kita foto di kelas ya. Kita foto bersama di kelas. Kalau ada 1, 2, 3 yang tidak hadir, itu tidak lengkap, seperti itu ya. Nah, jadi gambaran dari kelas itu tergambar melalui foto. Nah, apabila kita tidak menyampaikan data kita, tentunya foto bersama itu banyak lubang-lubangnya, jadi tidak bagus susunannya dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita ibaratkan seperti itu. Dan kami juga memahami adanya kekhawatiran dari masyarakat karena ada informasi-informasi pribadi yang diminta. Nah, khusus ini untuk usaha ini kita bisa ini ya, Pak Nasrul, kita bisa switch mode sehingga tidak ditanya, Bu, pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa gitu. Kalau berkenan untuk mengisi sendiri, itu kami akan mengirimkan link untuk mengisi sendiri. Sehingga apakah bisa ditayangkan di TV atau bisa nanti dikirimin masing-masing? Untuk pengisiannya yang bisa diisi sendiri? Oh, masing-masing. Jadi unik. Jadi linknya unik karena rahasia ya. Oke, baik. Betul, rahasia. Jadi ketika kita tidak bisa untuk menyampaikan hal privasi seperti aset, seperti pendapatan dan lain sebagainya dari usaha tersebut, nah, itu bisa kami kirimkan linknya untuk mengisi sendiri seperti usaha-usaha besar. Usaha besar ini saat ini juga mengisi sendiri dengan link unik dan hanya dia yang buka, dia yang bikin pin, seperti itu. Oke. Jadi untuk bisa mengisi sendiri, apakah contoh nih misalnya Ika ya kan, Bu, ada pendata datang nih ke saya, entah karena waktu, entah karena saya merasa sungkan mengeluarkan data saya secara ini ya, saya bisa langsung minta linknya ke pendata itu bahwa saya boleh memilih, bisa nggak kayak gitu? Kita minta, boleh nggak sih memilih ya sendiri? Seperti Bu Ika ini kan selain ini ada jasa ini ya, ada usaha di jasa hiburan mungkin ya kan, itu di jasanya sendiri itu. Kalau kita berkenannya mengisi sendiri, itu nanti akan dilaporkan kepada tim kami. Responden atas nama ini bermohon untuk dikirimin link. Itu nanti kami akan kirimkan link unik sehingga kita bisa isi sendiri. Hanya diperlukan nomor WhatsApp saja supaya link itu bisa dikirimkan ke nomor begitu, ke nomornya Ibu gitu. Itu sudah kami lakukan saat ini. Jadi ketika kita tidak
tidak berkenan untuk ditanya dan langsung jawab, kita perlu berpikir dan lain sebagainya, itu bisa mengisi sendiri seperti ngisi kayak survei-survei yang biasa dikirimkan lewat HP gitu kan, lewat WhatsApp dan lain sebagainya, itu bisa ngisi sendiri. Oke. Ini kabar baik dan angin segar gitu buat kita ya. Maksudnya kan kadang-kadang ada hal, saya yakin dan percaya mungkin ada sesuatu hal, mungkin income kita yang datangnya mungkin saya agak gimana gitu. Kayak gitu ya. Ada hal, iya betul, privasi dan mungkin ada kekhawatiran pihak yang mendata ini akan menyampaikan ke pihak lain, kan mungkin aja gitu kan. Padahal kan seharusnya tidak bisa, informasi detil itu terjaga gitu. Oke, benar. Saya senang mendengar kabar itu. Kemudian ini nah ini sebagian masyarakat nih, ada pertanyaan nih Bu. Sebagian masyarakat khawatir data usaha mereka ini akan berujung pada penambahan pajak. Nah, ini bagaimana nih pemerintah menjawab kekhawatiran kali ini BPS? Jadi saya nggak mau bilang kayak gitu, asetnya segini nggak mau gitu. Silakan Bu. Pada dasarnya kan di awal sensus ini kan 3 ya yang kami minta, terima petugas, kemudian isi jawaban dengan sebenarnya dan kerahasiaannya terjaga. Nah, ini mungkin keterkaitan dengan isi jawaban yang sebenarnya. Yang sebenarnya ini yang bagaimana? Apakah nanti ketika saya mengisi jawaban yang sebenarnya, terus kemudian loh kok beda atau mau disebandingkan dengan data-data lain? Kalau data sensus ini tidak seperti itu. Jadi kami pun untuk masalah validasi itu tidak sampai data ini nanti akan dibandingkan dengan data dari pajak, data dari mana-mana, itu tidak. Dan ketika berdiri sendiri, datanya sebagai satu data berdiri sendiri. Dan untuk keterkaitan dengan pajak, apakah serta-merta apabila kita mengisikan nominal sekian dalam pendapatan, nanti tiba-tiba saya ditarik sama orang pajak, seperti itu? Tidak seperti itu, tidak secara serta-merta akan runtutannya akan seperti itu gitu. Nah, di sini mungkin kita perlu pahami bersama, jika kita mau menggambarkan ekonomi pare-pare, salah satunya misalnya kita punya usaha ini ya, usaha kafe kah, usaha apa gitu. Nah, kalau kita takut mengisikan misalnya pendapatan dan lain-lain, pengeluaran itu karena nanti pajak saya ditambahin, itu kami secara database data ini langsung ke BPS saja. Sama BPS tidak dibagikan dalam bentuk pribadi, dalam bentuk pribadi per nama usaha diserahkan kepada pihak lain, itu tidak seperti itu. Jadi pengelolaan di BPS RI itu nanti keluarnya sebagai data agregat, seperti jumlah, rata-rata dan lain-lain, bukan keluar istilahnya kayak BNBA, by name by address, usaha Anda sekian, pendapatannya sekian, pengeluarannya harusnya ini dapat pajak sekian gitu, tidak seperti tidak seperti itu. Jadi ya, kami pun di bagian teknis ini dalam pengolahan itu kan kami punya validasi ya. Nah, ketika Anda mengisikan nominal sekian padahal Anda usaha besar, nah itu kami validasinya mungkin hanya di sekitaran situ saja. Jika pendapatan dikurangi pengeluaran itu minus, kemudian jika dia usaha besar tapi pengeluarannya digitnya kurang, seperti itu. Misalnya usaha besar pengeluaran 1 tahun itu cuma jutaan, begitu, itu kan kurang wajar gitu. Jadi validasinya ada di situ. Nah, untuk yang data yang dikhawatirkan langsung masuk nanti pajaknya jadi besar, itu tidak seperti itu. Jadi pengelolaan datanya langsung ke BPS RI dan dari situ keluarnya pun datanya agregat, tidak bisa disebarluaskan by nama usaha dan lain-lain, seperti itu. Oke, jadi intinya adalah ini juga satu PR juga ya, membangun kepercayaan publik sebenarnya. Itu PR yang karena saya kadang
terakhir ya pertemuan sebelumnya gitu, bahwa kita ngerasain apa sih kok di data-data terus gitu kan, bahkan mereka tidak bisa milah sensus penduduk, sensus ekonomi, pokoknya sensus aja gitu ratain gitu, padahal sebenarnya memiliki apa namanya kontribusi yang sangat besar, termasuk ini penting agak sedikit ini Bu, agak sedikit seksi ini kalau saya membawa ini mempengaruhi kadang-kadang sasaran bantuan. Ya, gitu, karena terkadang saat ini dia tidak mendapat tapi di periode selanjutnya dapat karena mungkin ada mekanisme-mekanisme yang memungkinkan dia untuk dapat. Begitupun sebaliknya, ada yang sebelumnya dapat udah enggak lagi karena ada apa namanya perubahan, kemudian ada tingkatan-tingkatan mungkin sudah bisa mandiri, sudah tidak memerlukan lagi bantuan pemerintah. Tapi terlepas daripada itu mungkin Pak Pak Nasrul mungkin bisa, ini saya mau meng-highlight terkait membangun kepercayaan publik sih sebenarnya. Karena ini masih, kalau kita melihat beberapa negara gitu kan, ketika mereka malah terpanggil untuk itu tadi melakukan sendiri, malah datang sendiri, data saya dong gitu kan, gitu. Ini kok kita malah cenderung kondisinya sepertiga jalan, seharusnya kalau di negara lain itu udah west loh Bu, udah selesai malah gitu kan. Ini bagaimana nih treat yang memang tidak mudah Pak, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Sekitar itu silakan. Terkait mungkin sensus ya, jadi sebenarnya sensus tidak semua negara sebenarnya ada sensusnya sebenarnya. Jadi ada, kalau BPS mungkin bisa dibilang termasuk tradisional sebenarnya, maksudnya konvensional. Oke. Ya, kita harus datang satu-satu sebenarnya itu lebih, ini beberapa negara sudah registrasi, maksudnya mereka yang input sendiri datanya. Nah itu tinggal pakai iya, aja Pak. lebih sebenarnya seperti itu, cuman melihat sebenarnya dulu pernah sensus penduduk pernah dicoba, cuman mungkin secara hasilnya memang kurang, maksudnya mungkin dari sisi infrastruktur dan sebagainya mungkin masyarakat belum bisa, maksudnya Indonesia, jadi pendekatannya memang secara masih konvensional, masih tradisional ya. Jadi memang yang jadi masalah adalah mungkin kepercayaan publik mungkin dari pemerintah atau bagaimana, dan budaya mungkin ya, mungkin mindsetnya masyarakat itu, kalau misalkan ada benda harusnya saya dapat apa begitu. Nah itu mindset itu mungkin yang memang harus kita sama-sama sebenarnya. Jadi tahu POV-nya pemerintah bagaimana, tujuannya apa. Nah masyarakat juga ini tujuannya ini harusnya seperti ini. Ini saya misalkan mungkin kayak kita bandingkan, misalkan kita ada pendataan, misalkan ini pendataan sensus sama pendataan misalkan KUR, misalkan ada perbedaan mindset di situ, maksudnya kalau misalkan ini kalau dari misalkan dari pemerintah mungkin dikurang-kurangi begitu pendapatannya dan sebagainya, kalau misalkan dari sisi yang satu lagi dia tinggi-tinggikan. Jadi itu mungkin mindset itu yang perlu kita jaga sebenarnya. Ini sebenarnya tujuannya, jadi memang ada satu faktor memang yang kami mungkin merasa juga, salah satu mungkin sosialisasinya memang masih kurang, masih pemahaman masyarakat ini tujuannya sensus apa sih sebenarnya, apakah kalau saya data ini harusnya saya dapat apa. Nah itu mungkin yang perlu diperbaiki. Jadi kalau sisi saya mungkin dilihat dari dua sisi ya, dari sisi masyarakat memang perlu kita budayakan bahwa ini sebenarnya cara kami untuk meningkatkan kualitasnya atau ekonominya Kota Parepare begitu ya. Caranya ya begini, maksudnya kita harus tahu situasi kita bagaimana sih. Kalau misalkan kita tidak tahu seperti itu, mungkin kita akan tidak bisa maju bagaimana kita melangkah begitu ya. Jadi misalkan kita tahu langkah kita seperti apa, dengan cara kita tahu kita ini mau kemana. Kita butuh center harus ke kanan. Kalau misalkan kita tidak dapat senternya kan kita akan tidak tahu mau kemana, kanan kiri kah. Nah itu yang masih kurang, maksudnya kurang itu masyarakat belum tahu ini secara besarnya begitu, dia tidak tahu ini kalau misalkan kami dapatkan, misalkan pemerintah dapat datanya, data ini bisa dimanfaatkan seperti apa, walaupun sebenarnya secara langsung tidak
Jadi kalau kami bilang adakah manfaatnya, secara langsung tidak, karena memang ini masih raw, masih yang harus diolah lagi. Diolah ini harusnya pemerintah, ini dasarnya pemerintah untuk menentukan kebijakannya seperti apa sih sebenarnya. Jadi memang tujuannya bukan ke itu, tapi harapannya kita punya mindset bersama untuk bagaimana kita membangun bersama ini negara. Mindset bagaimana kita membangun negara dengan bukan mindsetnya misalkan bagaimana saya bisa dapat sesuatu atau seperti apa. Ketika kita sama-sama misalkan kita dapatkan perekonomian kita seperti ini, oh bagusnya kita seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tidak seperti itu, ada satu sisi yang tidak ada misalkan seperti yang disampaikan bahwa ada yang kosong-kosong seperti itu, kita tidak bisa membangun bersama negara ini ceritanya. Kalau misalkan ada yang tidak ada, bisa jadi kebijakan dari pemerintah itu salah. Dengan kebijakan pemerintah yang salah, kepercayaan publik akan salah lagi. Jadi itu akan jadi sesuatu yang berulang-ulang terus begitu ya. Jadi kalau siapa lagi yang bisa memulai ceritanya, kalau misalkan kita sudah bisa memulai, kita mulai percaya, kita bisa menghasilkan kualitas kebijakan yang baik. Dengan kebijakan yang baik, masyarakat mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah itu mungkin akan bisa menjaga kepercayaan kita sama masyarakat dan pemerintah begitu ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini cukup bagi saya pribadi gitu, agak sedikit menggelitik juga sih situasi pola pikir yang harus berubah menjadi pola perilaku. Karena izin ya Bu, saya sedikit melenceng dari ini. Jadi kadang-kadang dari pemaparan membangun kepercayaan publik. Jadi sebenarnya sensus ini bukan targetnya adalah banyaknya responden sih sebenarnya, tapi ketercapaian apa yang ingin data yang didapat gitu di masyarakat. Karena masyarakat kita, saya juga bingung gitu ketika sensus ekonomi dilakukan oleh lembaga negara, kemudian secara sah kok nggak mau, tapi giliran untuk transaksi digital yang nggak jelas sampai udah mau gitu. Saya beneran Bapak, saya mikir dari tadi waktu Bapak nanti giliran diminta kode OTP, diminta apa kok mau aja gitu. Satu hal yang mungkin saya sedikit ya Ibu, semoga ini menjadi advice ya. Apakah kemampuan public speaking dari orang yang meminta data juga dibutuhkan? Saya kadang mikir gitu. Ini loh yang saya pikir, kok ini udah bener dong lembaga negara resmi untuk masyarakat, kembali kepada masyarakat, kok ogah-ogahan gitu. Giliran jelas-jelas ada masyarakat, ada oknum nakal yang menggunakan kecanggihan digital sekarang ini meminta semua data, kok mau gitu. Dan nanti baru sadar ketelah tabungan sudah raib nih. Gitu. Ini sebenarnya saya jadi mikir kayaknya memang perlu kemampuan komunikasi dari yang meminta data ya, sehingga meyakinkan orang untuk oh ya ini perlu nih, saya mesti ngasih nih gitu kan. Perlu iming-iming yang notabene adalah meskipun tidak terasa tapi harus memiliki susunan diksi yang benar. Gimana nih? Nanti kita jawab soal itu, kita jeda dulu. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugiarto. saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama kami. 54 menit bergeser dari pukul 10. Kita masih ada kurang lebih 5-6 menit nih untuk memberikan penguatan terkait ini sepertiga jalan. Masih ada waktu untuk menerima dengan baik dan menginformasikan data sebenar-benarnya. Dan memang sih kita seperti yang highlight nih Bapak Nasrul, bahwa memang tidak langsung, kan masyarakat kita nih Pak langsung bilang gini, apa sih yang saya dapetin gitu kan, manfaat apa yang saya rasa. Dan kembali lagi nih, tadi statement kita berdua nih, statement saya tepatnya di segmen sebelumnya, bahwa kayaknya pendata ini harus punya kekuatan meyakinkan public speaking. Masukin ke public speaking gimana Bu, silakan Bu. Iya betul sekali sih. Untuk kuncinya adalah komunikasi ya. Kita mau mendapatkan data dari responden atau dari warga masyarakat. Bagaimana caranya warga masyarakat ini bisa menyampaikan datanya dengan enak, tidak curiga dan lain sebagainya. Itu emang butuh public speaking. Nah sebenarnya di petugas itu pun dilatih duluan, kemudian disampaikan bagaimana caranya, probing namanya. Nah, tidak serta-merta ketika responden menjawab, saya tidak punya misalnya adakah motor gitu kan, saya tidak punya motor gitu, tapi jelas-jelas di depan ada motor. Nah itu kan perlu diprobing ya. Jadi ini rusak atau bagaimana ya, seperti itu ya. Emang betul sih, harus ada, dan itu ada berapa JP dialokasikan untuk pelatihan pada waktu pelatihan. Namun ya tidak bisa kita pungkiri ya, kalau di dalam pelatihan itu tentunya masih kurang sekali, apalagi petugas ini berasal dari Berbagai latar belakangnya macam-macam gitu. Ada memang yang latar belakangnya memang pendata, ada juga yang adik-adik mahasiswa, ada juga yang biasa mengerjakan sesuatu di depan komputer terus saat ini harus mendata. Nah itu PR banget bagi dia gitu kan. Untuk menghadapi responden saja dia harus menguatkan hatinya sendiri. Kemudian membaca kuesioner saja, biasanya kuesioner kalau tidak bisa secara mengalir, Bapak pendidikan terakhirnya apa? Itu kan terlalu textbook gitu kan. Nah itu yang seperti yang kami sampaikan tadi, di 1 minggu awal itu berat sekali bagi petugas untuk menyesuaikan bagaimana caranya untuk membaca butir-butir pertanyaan dan mendeliver kepada responden sehingga responden itu mau untuk menjawab. Nah, mungkin Bu Ika juga pernah mengalami 1 jam ditanyain, kadang-kadang si penanya ini mikir juga, saya malah lagi, boleh Bu, saya ngisi sendiri. Dia bilang, oh ya Bu silakan katanya. Iya benar. Iya, pas datang kedua saya kebetulan di dalam lihat, kayaknya tarik nafas dulu Ibu. Assalamualaikum. Kumpulkan nyawa dulu. Betul. Nah, iya memang ada, ketika ada pemerintah datang, nah, ini buat apa? Tujuannya buat apa? Kenapa saya begini? Banyak pertanyaan. Nah, di satu sisi tadi ketika ada chat atau ada WA masuk, entah dari mana yang itu ternyata penipuan, kita lebih percaya. Nah, apalagi dengan pancingan. Iming-iming gitu. Iming-iming. Nah ini ketika pemerintah masuk kemudian menjelaskan iming-imingnya ini,
ketika dia tidak pernah mendapatkan, itu tentunya dia belum merasakan gitu iming-imingnya. Itu tadi mungkin yang kasus-kasus yang saat ini marak kayak penipuan dan lain-lain, itu yang melalui WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu ada pancingannya dan pancingannya terbukti gitu ya. Nah, ini saya analogkan dengan pendataan kami, mungkin sudah mengalami berkali-kali di data. Nah, tapi belum memahami bahwa efek atau kebijakan setelahnya itu tidak menyasar untuk seluruh masyarakat gitu. Mungkin saat ini baru bisa untuk sebagian masyarakat saja. Kan kita tahu ada program bantuan, ada pemberdayaan, kemudian ada program yang lain seperti itu. Tergantung kebutuhannya. Nah, inilah yang mungkin menyebabkan lag itu. Seperti saya memberikan terus tapi saya nggak dapat, sebenarnya kan seperti itu, sehingga ngapain saya mau ngasih data. Nah, seperti itu. Memang kepercayaan publik ini yang masih menjadi PR untuk dikelola lebih lanjut. Betul. Untuk apalagi kami yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai objek pendataan, seperti itu. Nah, kayak yang disampaikan Pak Nasrul tadi, kalau kita foto bersama satu kelas, ada yang tidak ada datanya, apakah itu datanya akan serta-merta diisikan oleh kami? Tidak, tentu saja. Dan itu akan mempengaruhi hitungan secara statistik. Nah, ini untuk sensus ekonomi ini harapannya kami masih sepertiga jalan, dan semoga foto yang ada di dalam ruang kelas itu lengkap gitu, tidak ada yang tertinggal, karena untuk kebijakan yang baik itu ruang-ruang kosong itu yang seharusnya terisi itu harus diisi, seperti itu. Kalau tidak lengkap, tidak boleh ada yang tertinggal, dan tidak boleh ada yang kurang, sehingga kelengkapan ini nanti yang akan kami laporkan sudah lengkap, silahkan digunakan untuk pengambilan kebijakan, seperti itu. Pak Nasrul, izin, kita masih punya 1 menit, silakan. Saya mungkin sedikit saja, mungkin terima kasih banyak mungkin Bapak Ibu yang masyarakat yang sudah mungkin sepertiga ini sudah menerima kami. Alhamdulillah sepertiga ini sudah secara progres mungkin sudah lumayan sesuai dengan target. Terima kasih banyak sudah menerima kami. Mungkin sama yang mungkin yang belum harapan kami menerima kami tidak minta apapun sebenarnya selain informasi ini yang akan digunakan oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga lain untuk bagaimana kita menjadi suatu negara yang lebih baik. Jadi kami ingin memperbaiki negara. Melalui kami kasihkan data ini akan digunakan oleh ahli-ahlinya atau pemerintahnya untuk menentukan arahnya seperti apa. Kami tidak meminta sesuatu yang lebih, tidak minta pajak atau apa, tidak. Jadi kami murni hanya untuk bagaimana kami menyediakan data untuk memperbaiki negara kita. Gitu. Ya, betul sekali. Jadi ini penting untuk menjadi pemahaman kita bersama, kita satu visi. Passionnya ke depan jelas, bahwa sebenarnya mungkin tidak terasa saat ini, tapi fasilitas negara yang kita rasakan itu adalah tanpa terasa sebenarnya. Itu adalah hasil dari apa yang kita berikan data-data itu gitu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih Bapak Nasrul, Ibu ya, terima kasih Bu Dian ya telah hadir berbagi pandangan gitu untuk kita. Dan pada akhirnya teman-teman bahwa membangun ekonomi yang lebih baik membutuhkan data yang baik pula, dan kepercayaan yang kuat dari teman-teman di rumah, pemirsa, dan kerja bersama dari kita semua dan untuk kita semua gitu. Dan hati-hati buat Anda yang bertransaksi digital ya, ini penting. Saya ingetin untuk bertransaksi digital ada nomor yang tidak jelas, kemudian sudah nadanya, alurnya sudah mencurigakan, di skip aja, kemudian diblokir. Dan kalau misalnya udah terlanjur, wah ini yang perlu jadi ini, bahwa langsung segera komunikasikan ke bank yang kita tempati dan langsung minta dibekukan dulu gitu, supaya tidak ada akses apapun. Tapi satu yang pasti adalah antisipasi itu lebih penting, mencegah lebih baik daripada mengobati, itu lebih baik. Terima kasih sekali lagi Pak Nasrul, Ibu Dian. Jangan bosan-bosan ya. Nanti Agustus dengan semangat kemerdekaan hadir lagi ya.
Bersama Ika di sini. Baik, saudara, sampai di sini kebersamaan kita bersama dua narasumber saya yang selalu siap tempur dan selalu siap sedia ya, untuk memberikan informasi terkait sensus ekonomi. Dan kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung ke kantor BPS ya. Kalau misalnya ini dan itu tadi satu yang mau saya highlight, bahwa jikalau ada informasi yang data-data ingin diisi secara pribadi, silahkan langsung layangkan dan sampaikan kepada petugas sensusnya, nanti akan langsung diberikan linknya. Dan yang pasti informasi yang Bapak Ibu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Tenang. Dan tadi persoalan pajak itu nggak ada hubungannya, Bu ya. Jadi nggak ada. Jadi ini benar-benar akan berdiri sendiri dan pure aja mengisi sesuai dan memberikan data yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bapak Ibu, dan semangat untuk semua petugas sensus tanpa terkecuali ya. Semangat. Masih ada sepertiganya. masih ada lagi sampai di 31 Agustus. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.